Kasara nih pasti warna hitam tuh favorite color nggak sih buat Kasara? Salah satu warna favorit. Halo? Kita masih nyambung nggak sih? Ya. Masih cek bisa dengarkan. Oh my gosh, lucu banget. Dupa itu umur berapa sih Kasara? Umur berapa Dupa? Tadi lu suaranya Kasara nggak ada nih. Cek. Halo Kasara, bisa dengar aku nggak? Bisa. Oke. Ben. Kayaknya kamu harus ngambil Abon dulu deh, Ben. Fix banget, Ben. Aku mau mempertemukan Abon dan Dupa face to face. Gila. Dupa umur berapa sekarang, Kasara? 1 tahun. Kurang lebih sama umurnya sama Abon. Sama ya? Benar. Gila, lucu banget. Parah, Abon. Parah. Dia gemes banget. Kalau kalian berpikir Abon itu udah kayak pel kotor, gimana Dupa udah black? Oh my gosh, lucu banget. Tadi kita lagi ambilin Abon. Oh my god, so cute. Hai Dupa. Kita panggil Abon ya. Banyak yang suka bilang sama aku gini, Kak, Pak Juring ngajak Abon dong. Aku bilang, ya ampun, aku takut Abon tiba-tiba ditilep, hilang. Itu terlalu lucu, kayaknya bisa dipelihara, tiba-tiba dia pindah alam gitu kan. Pasti pusing aku deh. Siapa ini? Ya ampun, Dupa itu cowok ya? Nggak kelihatan kalau di baju. Iya, makanya. Gila. Itu yang tadi aku lihat foto Kasara pas waktu itu ada Dupa kan. Dan bener-bener kan lagi pada pakai baju hitam-hitam gitu kan. Terus yang kayak, Dupanya mana nih, mukanya aja nggak berbentuk. Itu kayak bener-bener kayak penampakan. Wujudnya itu nggak jelas gitu loh. Bukan solid gitu. Ini solid apa enggak nih Dupa ini gitu. Abon. Aduh, si Abon mana nih? Kita mau lihat Abon. Mana Abon? Ben? Abon itu sih makanan ya, Dup. Gercep. Makanan ya, Dup. Oke, bentar dulu nih, aku penasaran banget nih. Dupa masih sama Kasara kan? Masih nih. Alright. Ben? Hah? Apa? Alright. Kayaknya harus aku yang ngambil. Tunggu sebentar aja. Oke. Ben? Lagi diambil Abon ya. Abon lagi diambil. Iya, jadi lapar ya, namanya Abon. Pakai nasi panas. Say hello to everybody. Dupa, say hello to everybody. Hi everybody. Abon. Anak sayangnya Papa ini. Lihat itu, ada siapa itu? Ya ampun. Tenang, say. Ada siapa itu? Lihat lu dong. Ya ampun, Abon tuh emang gak bisa diam ya. Sorry banget ya, Abon itu bener-bener yang namanya cewek petakilan ya Abon. Lihat itu, oh gila. Hah? Who's that? Who is that, sayang? Who is that? Itu teman horor kamu tuh. Tuh, lihat itu. Ciki. Oh, Abon tuh cewek. Cewek. Oh, ya udah yuk, kita date. Kita besanan. Tapi itu Tuh. kita harus banget. Tenang aja. Nanti Abon aku bikin cantik, aku grooming, aku bikin dia kayak bunga rose. Oh, tuh, Dupa. Ada cewek, Dup. Seumuran Dupa tuh, sama lagi umurnya, Dup. Ya ampun, selama ini Kasara mikir Abon itu cowok. Cowok, iya. Ya ampun, enggak, Abon itu cewek, tapi memang dia sedikit tomboy. Lucu banget. Wah. Bisa ya besanan tuh. Tuh, nanti kenalan Bisa banget dong, nanti papa mama. fix banget, harus banget nih kita temuin nih. Ya, tuh. Fix banget harus kita temuin. Abon. Oh sayang Papa ya. Aduh, gemes banget. Si Nubi udah gemes banget kalau udah ngeliat Abon, karena bagi Nubi itu Abon tuh kayak mainan. Anyways, ya. Melanjutkan sedikit pembicaraan kita lagi. Ya. Tunggu. Abon cewek. Iya, jadi bisa di date night. Fix banget, itu yang udah aku pikirin.
Prin, perjodohan online tuh, ada yang komen tuh tadi perjodohan online tuh. Iya, biasanya kita, oh my god. Iya, aduh fix banget. Dia jarang ketemu dogi lain. Nah, nanti kalau memang udah memungkinkan, aku bawa Abon, kita coba perkenalkan dua poodle seperti apa reaksinya ya. Iya. Aku nge-vlog ya. Oke, fix pasti banyak banget nih yang setuju nih. Pengen banget ngeliat dua poodle, the black and the brown, ya kan, KNPL nih berdua ketemu tuh seperti apa jadinya. Iya. Oke, balik. Bentar, aku taruh ya. Tuh. Alright. Bayang ke. Bye, muah. Lucu banget. Aduh, gemes dan Dupa itu pintar loh. Tadi dikirimin video dia tuh bisa sit, bisa handshake, bisa bark soft gitu. Sedangkan Abon sama The Master nggak dilatih apa-apa. Malahan poodle itu buat teman-teman yang mau tahu, Dubon. Abon itu salah satu, bukan Abon, poodle itu salah satu anjing terpintar di dunia. Jadi bisa sangat dilatih. Nah, kita melanjutkan pembahasan nanti soal itu ya, datingnya mereka. Nah, sekarang jadi, aduh, aku sih gimana ya, banyak hal baru yang aku dapat nih, makasih banget, yang tadinya belum kepikiran oleh aku gitu, dan hati aku tuh masih kayak bertanya apakah aku mau mengetahui ini, apakah aku mau mendalami ini gitu. Cuman aku tipe orang yang suka dengan mencoba new things gitu. Aku selalu tertantang untuk why not, you know, it's always why not. Kalau memang katakan feeling aku kurang serk, ya kan, we can always stop gitu kan, you know what I mean, gitu. So hopefully Gak bisa. Wait, kalau kemampuan. Oh my god, there's no turning back. There is no turning back ya. Soalnya pada saat benar-benar ikhlas menerima, ya itu pasti nanti setiap berapa tahun akan ada something is shifting and then something will change and you will feel something new. Jadi akan escalate dengan berjalannya waktu. Oke. Well, ya why not gitu kan, ibaratnya for me it's like learning something new in life, kayak belajar sesuatu hal yang baru, kenapa enggak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk Kasara sendiri nih, gimana sih mulainya buat Kasara? Kan Kasara bilang at a certain moment, di suatu saat dalam kehidupan Kasara, tiba-tiba Kasara merasakan ini gitu. Apakah dari dulu memang udah punya bakat terpendam dan udah dirasain, atau tiba-tiba boom, wah kok gue merasakan sesuatu hal ini gitu. Gimana sih mulainya, gimana buat Kasara? Aku memang dari kecil kan, pertama kali melihat umur 8 tahun, dan kebetulan memang dari keluarga, jadi all in the family, ada nenek, bude, my mom, sepupu-sepupu. Jadi kita semua dengan spesialisasinya masing-masing. Family business, that's awesome. Terus bukan, it's not a business, kayak it's apa ya, kayak ya udah it's there gitu, emang udah. I know. Iya kan, terus ya udah kayak akhirnya dengan berjalannya waktu, tapi juga itu aku tuh perjalanan untuk akhirnya bisa menerima itu panjang banget. I've been through hell. My past is so bad, kayak I went dark waktu saat remaja. Jadi aku melalui banyak hal yang itu nanti kita bahas. itu harus topik tersendiri tuh. Aku super penasaran banget. Itu tentang topik sendiri ya, dan istilahnya kayak aku merasa aku ini diselamatkan beberapa kali, kayak aku diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Salah satunya adalah kenapa akhirnya aku memilih untuk menerima. Ya, ini adalah sudah bagian dari diri aku dari lahir. Kenapa aku tolak? Jadi apa ya, itu kayak my calling. Dan usia 30 akhirnya pelan-pelan akhirnya menerima, itu pun juga dengan perjalanan yang ada lagi tuh panjang sampai benar-benar sampai seperti hari ini gitu. Hari ini pun juga masih belajar terus. Ini belajar gak akan pernah berhenti, apalagi aku memilih untuk mendalami gitu ya. Oke. Karena salah nggak sih kalau aku ngomong, yang namanya hal ini pun adalah sebuah ilmu, dan ilmu itu bisa dua arah, bisa jalan ke arah negatif, bisa jalan ke arah positif, benar nggak sih? Benar, kayak
Itu kayak makanya kan sebenarnya kalau kan sering banget kayak ilmu hitam, aku sering banget tuh membahas soal ilmu hitam. Sebenarnya tuh ilmu nggak ada yang hitam, orangnya aja yang hitam. Kayak semuanya gift itu ya kemampuan setiap orang akhirnya memilih untuk apa, dipergunakannya untuk apa nih, untuk kebaikan atau untuk apa gitu. Untuk hal positif, untuk membantu, atau malah sebaliknya ya, untuk merugikan juga bisa ya. Bisa, dan ada juga karena apa? Karena ego. Dia punya kemampuan ini, akhirnya dia sombong, egonya terlalu besar, akhirnya menyelimuti sejati kemampuannya, akhirnya kacau juga gitu. Jadi banyak hal. Semuanya itu tergantung kita kok, pilihannya itu mau kemana, dibawa kemana, dan pasti cobaannya pasti ada. Alright, oke. Itu kayak in your face gitu. In your face. Ini aku selalu penasaran sih. Kan banyak cerita mengenai orang mendapatkan kiriman, ya, di mana mereka dirugikan, mereka dibuat, ya maksudnya kayak sengsara lah gitu kan, oleh makhluk-makhluk ini. Nah, aku pribadi jujur, tanpa mengurangi apa ya, bukan maksud soto, cuman aku pribadi berpikir bahwa loh, kalau gue nggak ada hubungannya, kalau gue berbuat baik, kalau gue ibaratnya nggak ada urusan sama mereka, kok bisa sih mereka tiba-tiba datang dan mengganggu gue gitu. Kayak sulit untuk aku percaya tiba-tiba orang yang tiba-tiba bisa dipengaruhi oleh mereka gitu. Apakah memang mereka punya kekuatan untuk merugikan orang, atau tergantung orangnya seperti apa? Gimana sih? Aku bingung deh. Kita bicara soal ilmu hitam atau dukun ya kan banyak praktisi dan banyak banget terjadi sama aku juga. Kiriman itu datang itu udah ya oke, udah biasa gitu akhirnya. Dan aku kadang-kadang juga suka nggak habis pikir dengan orang yang kok bisa membayar seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik ke orang lain. Itu aku masih kadang-kadang nggak habis pikir. Dan yang aku nggak habis pikir juga, kok tega ada orang yang menyalahgunakan kemampuannya, ya tapi itu tadi ego, untuk uang, menyalahgunakan si sosok-sosok yang tersesat ini untuk melakukan hal yang negatif. Dan sosok-sosok yang dipilih untuk melakukan hal yang negatif ini adalah sosok-sosok yang memang sudah tenggelam jauh dalam emosinya, yang akhirnya diselimuti oleh sosok yang negatif yang lebih kuat. Oke. Nah tapi apa yang membuat kita rentan gitu? Misalnya, let's say aku gitu ya, hidup aku kan ya simple aja ya gitu. Aku jalanin hidup aku syuting di YouTube, sayangin Anabul. Terus let's say tiba-tiba ada orang yang nauzubillah min zalik tiba-tiba mengirimkan sesuatu untuk kerjain aku. Yeah. Apa yang membuat dia bisa melakukan itu terhadap aku kan? Kayak apakah bukankah kita ada sebuah shield gitu, atau mungkin ada orang-orang tertentu yang rentan terhadap ini gitu? Apakah orang-orang yang mendalami ini mereka akhirnya rentan, atau mungkin kalau misalnya gue nggak mau tahu menau, kita safe aja? Gimana penjelasannya, Kasar? Mungkin seperti ini sih kayak mudahnya, karena kan nggak semua orang peka ya gitu ya. Tapi kalau pada saat kita merasakan satu hal yang tidak baik, ada sesuatu yang memancing kita untuk marah, untuk kesel, boleh, yang namanya manusia kita pasti ada marah, ada kesel. Tapi jangan berlarut-larut itu sih. Jadi pada saat kita tenggelam dalam apa nih, emosi yang dipancing mereka, kita tenggelam dalam situ, akhirnya mereka menang. Karena kita emosi kan akhirnya, kita marah, kita kesal, kita dendam. Akhirnya jadi pada saat kita keadaannya kayak gitu mengganggu hubungan kita dengan siapapun yang ada di rumah misalnya. Hal kecil akhirnya jadi berantem. Kerjaan emang misalnya karyawan ada yang salah nih ngerjain sesuatu, harusnya marahnya sedikit tapi jadi berlebihan karena ada sesuatu hal yang dipendam gitu loh. Jadi pada saat kita terpancing negatifnya itu adalah saat untuk mereka rentan untuk masuk. Alright. Jadi walaupun wajar untuk manusia marah, tapi dengan adanya gangguan dari mereka, kita lebih ekstrim lagi, lebih berlebihan, berlarut-larut, terus-menerus gitu ya. Bisa jadi itu salah satu. Tapi ada juga kayak nggak usah ada kiriman. Kita sehari-hari pun menjalani kehidupan kan juga begitu. Pada saat kita terlalu emosi, pada saat kita terlalu tenggelam dalam apapun kekesalan kita di dalam hati, pasti akan mempengaruhi kita dalam menjalani keseharian.
karena Dan okay. apa ya, bukan hanya yang kiriman, mereka pun yang negatif akan senang pada saat kita terpengaruh yang negatif, karena auranya kita jadi akhirnya kan nggak baik. Oke, jadi pada dasarnya mereka ini ada, dan mereka yang memang udah negatif alias memang udah jahat, senang aja gitu menggunakan momentum itu untuk lebih mempengaruhi kita untuk berbuat yang lebih nggak buruk, yang lebih buruk lagi ya. Makanya ada orang yang tiba-tiba berantem sampai bisa membunuh dan segala macam. Mungkin itu ada pengaruh juga ya di situ ya. Iya, pasti kayak gini, kayak makanya kenapa sih kita diingatkan kita harus sembahyang. Dalam Islam kita sembahyang sholat 5 waktu, di dalam agama apapun kita doa, selalu ingat itu kan, itu intinya. Untuk kita selalu untuk ingat, selalu untuk apa ya, jangan sampai terpancing negatifnya kita, karena we can do bad things. Manusia itu adalah makhluk paling jahat kalau menurut aku. Iya. Ingat, ada setan itu akan iblis itu akan selalu menunggu celah untuk kita melakukan suatu hal yang apa nih, gue bisa nih mempengaruhi gitu. Tapi bukan berarti juga akhirnya ada orang juga nih, dia ngelakuin sesuatu, dia nyalain setan. Wah, ini gue lagi karena iya. Itu ngerti, itu ada lagi nih, kayak nggak gitu juga gitu. Tapi aku cuman kayak semuanya, semua hal kalau misalnya kita bawa positif, insya Allah outcome-nya juga akan positif gitu. Oke, Kak Sarah, sorry banget nih. Tadi aku tutup mata, terus tiba-tiba rupanya Kak Sarah itu lain. Kenapa bisa begitu? Rupanya seperti apa? Tapi nggak jelek kan? Oh my God. Aku merinding banget. Jadi when I close my eyes, you were like someone yang lagi pakai red lipstick gitu ya. But a different form. Oh my God, aku sumpah, aku nggak bohong, aku nggak lebay. I closed my eyes tadi and I was like, wow, aku kaget. Makanya tadi aku beberapa kali tutup mata aku dan melihat kayak, tapi it just happened like twice gitu. Is there something on you? Apakah ada yang lagi nempel dengan Kak Sarah, atau mungkin ada teman Kak Sarah? Enggak gitu ya? Enggak. Maybe you sense someone, atau emang sesuatu ya, bukan someone. Atau mungkin sesuatu lagi di sini ya? Apa? Man, sumpah gue gak bohong, asli. Gue tuh mata gue kaget, gue kayak lagi ngomong sama orang lain tadi, bener-bener different. Aduh, gila sih, aku penasaran. Sebenarnya banyak banget ya pertanyaan yang aku mau tanyakan, banyak banget bahasan, banyak banget berbagai macam vlog, dan hopefully nih ke depannya kita bisa melakukan itu, hopefully gitu. Mudah-mudahan Kakak juga ada waktu untuk kita buat konten-konten, karena menurut aku ini menarik banget. Ini suatu hal yang banyak orang nggak tahu, dan nggak ada salahnya buat kita tahu gitu. Nambah wawasan gitu. So ya, hopefully pastinya kita semua mendoakan PSBB ini segera berakhir, kehidupan bisa kembali normal lagi gitu, kita bisa collab dan semua orang bisa kembali ke their lifestyle lah, tentunya dengan jiwa yang lebih baik. Karena aku yakin banget semua yang terjadi ini kita bisa ngambil, seperti yang Kak Sarah adalah orang yang positive thinker, I'm a positive thinker too. Di balik semua ini kita adalah waktu buat kita reflect. Gimana sih jadi manusia lebih baik? Gimana sih rasanya kita terkurung di rumah? Gimana sih kita nggak bisa keluar? Dan akhirnya kita lihat juga, walaupun ada negativity, positivity, lihat dunia pun makin fresh, makin cerah, karena kita nggak banyak polusi yang mana dan sampah yang diciptakan oleh manusia. Jadi kita harus menyerap positifnya dari sini gitu loh. So ya mudah-mudahan lah kita bisa secepatnya kembali ke normal dan collab ya langsung ya. Paling kalau ini kita collab di rumah dulu aja, jadi lewat video call juga bisa, habis lebaran lah ya, kita set up. Guys, siap. Kita nanti mungkin akan ngebahas sosok perempuan dan sosok yang, maksudnya 2 sosok yang dilihat Bima. Jadi kita akan ngebahas itu kayaknya nanti dibuat DMS, atau jadi kita bagi 2, yang satu sosok untuk di YouTube kamu, yang satu sosok buat di aku. Tapi siapa tahu kita mendapatkan yang lain. Kayaknya sih banyak sekarang. Kayaknya sih banyak ya di sini ya. Soalnya, aduh nggak tahu deh. Kita lihat deh. Mungkin Kasar yang lebih tahu. Cuman kalau aku cuman sekedar bisa ngerasain ada energi-energi yang mendekat gitu. Dan aku ya udahlah gitu. They're here. I don't mind. Don't bother me gitu. Tapi ya mungkin dengan Kasara yang lebih udah mendalami ini bisa lebih melihat mereka sih gitu. Banyak banget pertanyaan, tapi thank you so much for your time. Makasih banget atas waktunya.
sehat selalu, Kak Sarah dan keluarga dan semua tim sehat selalu. Aku doain dalam perlindungan dan pertolongan yang Maha Kuasa. Teman-teman semua yang nonton juga makasih hari ini dan ditunggu collab kita berikutnya ya, Kak Sarah. Ya, thank you guys, thank you Bima. Jangan berlupa ya. Ya, bye. Alright, thank you. Bye-bye. Bye, Kak Sarah. Bye. Wow guys, jujur gue ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah seorang Bima Aryo mau ke arah sana? Apakah seorang Bima Aryo harus mendalami? Karena seperti halnya Kak Sarah udah melihat dari umur 8 tahun, gue pun merasakan hal-hal yang sama. Nah sekarang gue mau tanya sama kalian, menurut kalian gimana? Lebih baik gue ya udahlah, tinggalkan aja dunia. Tinggalkan aja dunia itu. Gue dengan goal